Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari kelas TRI 2B. Di sini hari ini saya akan memperlihatkan hasil pemrograman yang saya buat dengan judul Book Library Management. Jadi program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan mengimplementasikan berbagai konsep penting dalam pengembangan perangkat lunak, khususnya yang berkaitan dengan modularisasi, OPP, dan version control. Nah, di sini ada struktur program. Dan sebelum saya mengerjakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Book Library Management yang ditugaskan oleh Ibu Nurul. Dan di sini ada struktur program. Saya membagi program ini ke dalam dua folder utama, yaitu folder app berisi logika inti program, file book PY dan library PY. Yang kedua ada folder main berisi file main yang menjalankan program seperti membuat objek. Nah, tujuannya itu adalah supaya struktur kode lebih rapi, terorganisir, dan mudah dipelihara. Yang selanjutnya itu ada implementasi kelas dan objek atau OPP, Object Oriented Programming. Dalam program ini saya membuat dua kelas utama. Yang pertama ada kelas book, memiliki atribut title dan author, dan ada method show_info untuk menampilkan informasi buku. Yang kedua ada kelas library, yaitu menyiapkan koleksi buku dalam sebuah list. Kemudian ada memiliki 3 metode, yaitu ada add book, remove book, and show collection. Dengan pendekatan OPP ini, kita bisa membuat objek yang mempresentasikan dunia nyata. Dalam hal ini, buku dan perpustakaan dengan cara yang lebih intuitif dan fleksibel. Kemudian juga ada pengujian program. Pengujian program dilakukan di file main dengan cara membuat beberapa objek book, kemudian menambahkan buku library, menghapus buku tertentu, dan menampilkan seluruh koleksi yang tersisa. Semua proses ditampilkan secara rapi di terminal sehingga hasil transaksi mudah dibaca. Kemudian ada standar penulisan kode juga di sini. Saya menggunakan standar PIP 8 untuk menjaga kerapihan dan konsistensi kode, dan PIP 257 untuk penulisan docstring agar dokumentasinya jelas. Selain itu, saya juga menjalankan flag 8 untuk mengecek kesesuaian format dan PyDoc untuk memastikan dokumentasi dari setiap kelas dan fungsi bisa dibaca dengan baik. Kemudian juga ada version control git. Sepanjang proses pengerjaan, saya menggunakan git sebagai version control. Saya melakukan commit setiap kali ada perubahan penting. Kemudian juga saya push ke GitHub sebagai backup dan portofolio pribadi. Dengan Git, setiap perubahan kode bisa dilacak dan dikelola dengan baik. Jadi program ini tidak hanya sekedar menjalankan fungsi manajemen buku, tetapi
juga menjadi latihan yang sangat lengkap dan membangun program Python yang profesional. Mulai dari struktur folder, penerapan OOP, pengujian dan standar penulisan kode. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi di sini kita akan membuat foldernya. Jadi kita buat folder. Nah, di sini sudah saya buat app-main. Di dalamnya masih kosong. Nah, setelah itu kita lalu lanjut membuat file book di dalam folder app ini. Kita langsung saja buat. Kita beri nama dulu. Oh, ini kita buat init dulu supaya dia tuh bisa benar-benar terbaca kalau folder kita tuh folder Python. Lalu kita buat baru lagi. Kita membuat book. Lalu kita langsung ketik kode kelas book. Kenapa kita book? Karena ya kita akan membuat kode book di dalam folder app tersebut nanti. Jadi kita membuatnya book. Lalu dev init. Self. Title. STR. Author. Nah, di sini kita lanjut lagi dengan kode berikutnya. Kita ketik self title lalu kita ketik lagi self author. Nah, kemudian kita ketik lagi kode selanjutnya dev show info self non print. Kita print f
oleh save lagi, lalu author, kemudian kita save di folder app dengan memberi nama book agar dia bisa terbaca di direktorinya. Lalu kita perintah di command prompt dengan perintah cd book library cd app, kemudian kita flag 8 book.py. Nah, sini sudah terlihat jalan. Nah, lalu kita buat lagi folder berikutnya. Yang ini kita membuat folder library, yaitu perpustakaan. Sebelumnya kan kita membuat buku, dan kemudian kita ini membuat kode library perpustakaan. Nah, self collection dev, kemudian add book self book kita ketik lagi kode selanjutnya, self collection, lalu append book, lalu kita ketik print dengan F buku book title nah ini kita ketik ditambahkan ke perpustakaan. Di sini kita memerintahkan untuk ditambahkan ke perpustakaan. Lalu kita ketik lagi dev remove book self title, lalu kita ketik lagi for book
itself collection. Nah, lalu kita tambahkan lagi kode if book, lalu title, lower. Kita bersama dengan, lalu kita ketik title lagi, lower. Kemudian kita ketik kode lagi. Di sini kita ketik self collection remove book dan kita ketik kembali dengan print. Kita print f buku lalu book, kita kasih title. Setelah title kita ketik kembali untuk memerintahkan dihapus dari perpustakaan. Nah, lalu kita return. Nah, sebelum itu kita sign text terlebih dahulu untuk memberitakan kodenya itu Python. Setelah itu return. Print F, lalu buku, kemudian kita ketik title, lalu kita perintahkan lagi tidak ditemukan. Dalam koleksi. Nah, setelah itu kita ketik lagi perintah. Ini kita paskan dulu dengan fontnya agar nanti tidak error saat di running. Kemudian kita ketik lagi dev so collection
self, lalu kita perintahkan lagi dengan if not self collection, kemudian kita print lagi, kita print dengan perpustakaan kosong. Perpustakaan kosong. Nah, kita ketik else, lalu kita beri print lagi. Ini kita kasih kode and koleksi buku. Ini supaya memerintahkan di terminal itu untuk memerintahkan apa saja koleksi buku yang ada di perpustakaan. Seperti ini printnya. Kemudian kita ketik lagi dengan kode for IDX, kemudian kita ketik book in number and number red, kita beri kode itu, kemudian kita ketik self collection. Kemudian start sama dengan 1. Nah, setelah itu kita ketik kembali kode print F IDX and append, ketik and, lalu kita ketik kembali dengan book show info. Setelah itu kita save ke folder app. Nah, di sini kita beri nama library atau perpustakaan. Lalu langsung kita jalankan saja apakah dia sudah benar atau ada yang error. Di sini kita ketik flag ke 8 dengan library
titik V. Kemudian kita enter. Nah, di sini keterangannya tidak ada error ya. Kemudian kita membuat kode main, yaitu import import os. Kemudian kita ketik base dir mendengar, lalu kita ketik os pad, kemudian dir name, kemudian kita ketik os pad, kemudian dir name os pad abs pad, kemudian file, kemudian kita beri file, kita ketik kembali dengan sjs pad app append base dir from appbook import, lalu book kembali, kemudian kita beri Noka E402, kemudian from app library import library, kemudian kita beri kembali Noka E402, lalu kita ketik kembali kode dev tampilan menu, kemudian kita ketik kembali print. Kita akan mengeprint beberapa satuan yang akan kita ketahui apakah dia tuh penulisnya ini atau penulisnya itu. Nah, di sini print pertama itu tambahkan buku, yang kedua itu kita hapus buku. Nah, di sini harus huruf kapital, teman-teman.
Kemudian kita print kembali 3. Lihat daftar buku. Lalu kita print kembali dengan nomor 4 dengan perintahnya itu untuk keluar. Keluar itu berguna untuk kita itu untuk keluar dari runningan tersebut gitu, agar kita tidak stuck di situ-situ saja. Lalu kita ketik kembali dev main lalu library kemudian while true, lalu kita ketik kembali kodenya dengan tampilkan menu dan tampilkan menu. Kemudian kita ketik kembali pilihan input pilih menu min 4 ya. Kemudian kita ketik lagi kodenya dengan if pilihan nomor 1 judul, kita beri input di sini. Lalu masukkan judul. Kita masukkan judul buku di sini. Kemudian kita ketik kode penulis, lalu input nama penulis, masukkan nama penulis. Nah, ini untuk mengeluarkan perintah masukkan nama penulis seperti itu. Kemudian kita ketik kembali buku baru, book, lalu judul penulis, kemudian kita ketik kembali library add book,
ada buku baru. Kemudian kita elif di sini, kita masukkan elif. Pilihan. Kita pilihan kedua. Lalu kita di sini memberi perintah judul, memberi kode judul dengan input masukkan judul buku yang ingin dihapus. Ya. Lalu kita ketik kembali library remove book judul, kemudian kita ketik kembali elif pilihan, kita di sini masukkan pilihan ketiga. Lalu kita ketik kode kembali dengan library show collection. Setelah itu kita ketik elif kembali dengan pilihan pilihan 4. Lalu di sini kita print. Kita print. Terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan. Lalu kita tulis kembali kode dengan sampai jumpa. Kemudian kita beri tanda seperti itu. Terus diakhiri dengan break. Setelah break kita beri lagi dengan else print pilihan tidak valid. Dan tidak valid, silahkan pilih menu 1 sampai 4.
Kemudian kita if then lalu kita ketik kembali main lalu main lalu kita akhiri dengan main. Setelah itu kita save kembali di folder main karena di folder app sudah ada book dan library. Nah, kita buka main, kita ketik kembali main, lalu kita terminal kembali book library cd main flag 8 main titik py. Nah, di sini sudah terlihat jalan, tidak ada errornya. Kemudian di sini kita akan menambahkan docstring. Kita akan menambahkan docstring pada folder books terlebih dahulu. Di sini saya menambahkan modul book.py. Kenapa modul book.py? Karena kita akan membeli docstring di folder tersebut agar terbaca di terminal nanti. Kemudian kita ketik kembali dengan kode berisi definisi kelas book untuk mempresentasikan buku dalam sistem perpustakaan. Lalu kita tambahkan docstring kembali di bawah kelas book dengan kode kelas untuk mempresentasikan sebuah buku Kemudian kita tambahkan docstring lagi di bawah def. Kegunaannya itu untuk inisialisasi objek book atau buku
Setelah itu kita ketik AR guys. Lalu kita tambahkan titel STR, judul dari buku, autor, STR, kemudian nama penulis buku. Kemudian kita tambahkan lagi dengan menampilkan informasi buku secara terformat. Setelah itu kita pergi ke command prompt untuk mengecek apakah dia ada yang error atau tidak. Kita ketik seperti tadi cd book library, cd app, flaka 8 dengan book.py. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, setelah itu kita cek di command prompt apakah dia ada yang error atau tidak. Kita cek dengan cd book library, cd app, kemudian flag 8 book.py. Nah, di sini bisa terlihat tidak ada yang error, jadi berjalan dengan mulus. Lalu kita tambahkan lagi docstring di keberadaan libre. Kita masukkan modul book, kemudian berisi definisi kelas book untuk mempresentasikan buku dalam
sistem perpustakaan. Nah, kemudian kita tambahkan docstring lagi di bagian bawah class library, yaitu kelas untuk mempresentasikan sebuah buku, lalu kita tambahkan docstring lagi di bawah def ini. Kita tambahkan inisialisasikan objek buku address title, kemudian str, kita beri judul dari buku. Kemudian kita ketik author, nama penulis buku, kemudian kita tambahkan docstring lagi di bagian setelah itu kita save. Setelah di save kita pergi ke command prompt untuk mengecek apakah dia ada yang error atau tidak dengan perintah yang sama seperti tadi, cd book library cd app flag 8 library.py. Nah, di sini tidak ada yang error ya. Maka kita lanjut untuk memberi docstring pada kode main. Itu kita beri kode modul main.py berisi fungsi utama dan antarmuka pengguna. Untuk mengecek
Setelah itu kita beri kode lagi di bagian, kita tambahkan dosen lagi di bagian bawah import, yaitu tambahkan direktori utama ke SCSPad agar bisa import dari app Kemudian kita tambahkan lagi docstring. Kita tambahkan docstring di bagian sini. Itu menampilkan menu utama untuk penggunaan Setelah itu kita tambahkan docstring lagi di bagian sini, fungsi utama untuk menjalankan sistem perpustakaan kemudian kita tambahkan lagi menyediakan antarmuka interaktif bagi pengguna untuk menambahkan menghapus dan melihat koleksi untuk melihat koleksi buku. Nah, kemudian kita beri tanda seperti ini.
Lalu kita scroll lagi ke bawah untuk menambahkan docstring selanjutnya. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita langsung jalankan di command prompt. Apakah dia ada yang error ataukah tidak ada? Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini tidak ada yang error. Nah, jadi di sini saya akan menghasilkan runningan yang sudah saya buat tadi, yang seperti masukkan judul buku, hapus buku keluar. Di sini kita ketik cd book library untuk masuk ke folder book library-nya. Kemudian kita ketik lagi cd main. Kemudian kalau sudah masuk, kita ketik pilih main page. Nah, di sini sudah keluar. Dia ada menu perpustakaan, ada tambahkan buku, lihat daftar buku, keluar. Dan saya di sini mencoba memilih perlukan 1 dengan judul buku Pelangi, penulis Anissa. Nah, di sini coba. Dan saya coba lagi di menu pertama, yaitu judul buku, saya beri bawang merah. Lalu nama penulisnya di situ. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya. Kemudian saya pilih nomor 3. Nomor 1. Judul bukunya Jujutsu. Nama penulisnya Panama Japan. Nah, di sini bisa terlihat. Kemudian saya ketik lagi untuk menampilkan perintah nomor 2. Saya ingin menghapus buku Pelangi. Nah, di sini sudah terhapus. Jadi saya akan melanjutkan ingin memerintahkan hasil dari nomor 3. Lihat daftar buku. Nah, di sini ada terlihat di daftar bukunya itu ada bawang merah dan Jujutsu. Nah, saya ketik 4. Nah, seperti ini hasil runningannya. Kita bisa melihat bahwa filenya di sini sudah terupload di GitHub-nya, folder app dan main. Di sini telah berhasil. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Jika ada salah atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.